إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan anugerah maupun inayahnya kita dapat diberikan kelonggaran waktu untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Serta salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang kehidupan di dunia ini seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan penuh dengan dinamika dan tantangan. Medan terjal yang harus kita daki hingga medan menurun, mendatar ataupun naik, kita tak boleh membuat kita terlena. Jemaah sekalian, perjalanan kita mengisahkan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai tantangan, dan masa yang akan datang sebagai harapan. Sehingga kita butuh rambu-rambu agar kita senantiasa lancar dan selamat sampai ke tujuan. Dan ketakwaanlah rambu-rambu yang mampu memandu kita berada pada jalan yang benar. Dan ketakwaanlah bekal yang paling baik dalam perjalanan. Allah pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab," yang artinya berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dalam sebuah perjalanan panjang kita harusnya menyempatkan diri untuk berhenti dan beristirahat guna mengumpulkan kembali semangat dan tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Begitu juga dalam kehidupan di dunia, kita mesti menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, evaluasi, dan menghitung-hitung seberapa besar dosa kita, seberapa besar pahala kita. Sekaligus kontemplasi dalam bahasa Arab yang disebut muhasabah. Artinya muhasabah ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertutur yang artinya introspeksi dirilah kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyikapan besar, yakni al-hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang-orang yang selalu menghisab dirinya saat di dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya orang yang sukses adalah orang-orang yang selalu mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari perintah Allah dan Rasul serta nasihat dari para sahabat, kita bisa mengambil beberapa catatan penting tentang manfaat dari introspeksi diri. Setidaknya ada 5 manfaat yang bisa kita rasakan dari upaya mengecas semangat hidup melalui introspeksi diri. Pertama, sebagai wahana mengoreksi diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup sekaligus mengoreksi manakah yang lebih dominan dari perjalanan kita selama ini. Apakah kebaikan
atau keburukan? Apakah manfaat atau mudarat? Apakah semakin mendekat ataukah semakin menjauh? Kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan ini harus dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Yasin ayat 65 yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka yang memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Yang ketiga, upaya memperbaiki diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri yang kemudian kita harus memperbaiki di masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan akan semakin baik dan waktu yang dilewati juga akan senantiasa penuh dengan manfaat dan maslahat bagi diri kita dan orang lain. Ketiga, momentum mawas diri. Apa itu mawas diri? Diibaratkan ketika kita memiliki pengalaman melewati jalan yang penuh dengan lika-liku, maka kita bisa berhati-hati ketika kita akan melewatinya lagi. Mawas diri akan mampu menyelamatkan kita dari terjerumus ke jurang dalam sepanjang jalan. Keempat, memperkuat komitmen diri. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Oleh karenanya, introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan berkomitmen untuk tidak mengulangnya kembali kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu. Jangan pernah jatuh pada lubang yang sama. Buang masa lalu negatif, lakukan hal positif hari ini dan hari yang akan datang. Rasulullah bersabda yang artinya, siapa saja yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, ia tergolong orang yang beruntung. Dan siapa saja yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Dan siapa saja yang lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia tergolong orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Kelima, sebagai sarana meningkatkan rasa syukur dan tahu diri, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kesadaran kita sampai dengan saat ini sama sekali tak lepas dari nikmat yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, introspeksi diri akan membawa kita mengingatkan nikmat yang tak pernah bisa dihitung satu persatu. Jangan sampai kita menjadi golongan-golongan yang tak tahu diri dan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan kutambah nikmatmu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di khutbah kedua ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat juga istiqomah untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وزيادة في العلم وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا في شمرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.